Halo semua, selamat datang di video gue. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang salah satu tools AI yang cukup menarik ya. Namanya adalah Image Colorizer. Jadi Image Colorizer ini adalah salah satu AI yang memang khusus spesifik ditujukan untuk kebutuhan photo colorization. Jadi misalnya kalau kita punya foto hitam putih segala macam terus pengen dirubah jadi ke dalam bentuk yang berwarna, atau kita punya foto-foto zaman dulu yang pengen dirubah ke dalam bentuk yang berwarna, itu ada toolsnya namanya Image Colorizer gitu ya. Nah ini sebenarnya masih nyambung ke video gue sebelumnya ya, yang gue ngebahas tentang ubah foto lawas jadi berwarna dengan AI ya. Jadi di situ studi case-nya segala macam ya, tentang gue kasih ada gambar-gambar foto zaman dulu yang gue upload segala macam, terus gue rubah jadi bentuk yang berwarna, terus gue kasih lihat juga di situ hasilnya ada banyak. Nah di video kali ini akan lebih banyak kebahas tentang masalah fitur-fitur lainnya dari tools ini, yaitu Image Colorizer. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen lihat use case-nya kayak gimana, mungkin bisa nonton video itu ya. Oke, so yuk langsung aja masuk ke dalam materinya ya, Image Colorizer. Oke, ya di sini udah gue seperti biasa gue udah siapin di sini materinya Image Colorizer. Gue nggak akan walk through semua fiturnya ya, cuman gue hanya beberapa aja. Jadi kalau misalnya teman-teman mau coba sendiri, yang lainnya juga bisa gitu ya. Oke, mungkin masuk dulu ke toolsnya ya. Di sini ada penjelasannya. Image Colorizer adalah platform yang berbasis kecerdasan buatan atau AI yang dirancang spesifik untuk menghidupkan kembali foto hitam putih lama dengan cara mewarnai, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas gambar secara otomatis. Kalau mau mengakses tools ini, itu bisa diakses melalui website namanya adalah imagecolorizer.com gitu ya. Di sini imagecolorizer.com gitu ya. Atau googling aja lah Image Colorizer. Nah, habis itu di situ nanti ini toolsnya totally gratis. Apapun foto yang kita upload di sini itu akan bisa diiniin secara gratis ya di aplikasi ini. Nggak perlu ada yang download segala macam, tinggal upload aja nanti semua udah beres gitu ya. Nah, oke, terus lanjut lagi ke materinya di sini. Ini singkat aja sih sebenarnya. Materinya cuma ini aja. Nah, kemudian di sini ada beberapa fitur utama Image Colorizer. Yang pertama adalah AI Colorizer. Jadi ini fungsinya untuk bisa merubah foto hitam putih ke dalam foto bentuk yang berwarnanya gitu. Jadi kalau misalnya ada foto-foto jadul juga bisa pakai tools ini namanya AI Colorizer. Nah, kalau misalnya mau ngelihat sebenarnya mau akses tools ini gampang, imagecolorizer.com, nanti scroll aja ke bawah. Nah, di sini sebenarnya ada banyak sih tools-toolsnya ya. Kalau mau cepat ini start new colorizer. Ini yang colorize. Nah, selain itu juga ada fitur-fitur bawahnya. Di sini ada restore all photo, enhance all photo, retouch, remove scratches, dan remove unwanted objects gitu. Ini namanya object removal gitu, atau menghapus objek dalam sebuah foto ya ini. Tapi kayaknya ini melebar sih. Yang menurut gua paling utama sih kalau misalnya dari sisi studi kasus gitu, untuk bisa iniin tuh yang ini apa namanya, tools-tools yang ini ya, restore, enhance, retouch, sama remove scratches gitu. Ini yang buat apa sih namanya, tools-tools yang paling utama ya. Kalau AI spesifik tuh yang paling bagus di ini tuh ini tools-tools ini gitu. Nah, ini gue jelasin aja ya beberapa. Yang pertama adalah Image Colorizer tadi ya. Ini sebenarnya udah lengkap di video gue sebelumnya yang foto lawas, itu nanti nonton aja. Ini gue coba untuk mewarnai ya. Jadi ada satu foto gitu kan, nih fotonya zaman dulu jadul banget gitu kan. Foto tahun berapa ini kan, 80-an atau 70-an gitu. Nah, ini gue warnain ke dalam bentuk yang lebih berwarna gitu. Jadi ini hasilnya ya, tuh kelihatannya straight gitu. Jadi berwarna. Jadi foto zaman dulu terus berubah jadi foto yang berwarna. Nih. Terus habis itu berikutnya di sini ada juga AI enhancement. Jadi kalau misalnya biasanya meningkatkan ketajaman, kecerahan, dan kejernihan foto. Jadi kalau misalnya foto-foto zaman dulu kan biasanya kan gambarnya agak blurry, terus gue juga nggak tajam, nggak cerah segala macam kayak gitu-gitu. Nah, dengan menggunakan AI enhance ini, itu kita bisa ngerubah itu semua gitu. Jadi ini memang spesifik bisa, AI ini bisa ngerubah foto dari yang jelek gitu jadi lebih bagus. Nah, habis itu berikutnya juga ada AI retouch, di mana AI retouch ini memperhalus tekstur kulit dan mencerahkan mata, dan menajamkan fitur wajah pada potret lama yang memberikan tampilan yang lebih segar dan alami. Jadi kalau misalnya di sini ini buram segala macam, tapi kan tekstur mukanya segala macam juga nggak kelihatan secara penuh kan gitu. Dan ya wajahnya, rambutnya juga nggak bagus gitu kan, buram-buram dikit lah. Nah, dengan menggunakan AI retouch ini untuk foto-foto lama bisa jadi lebih bagus gitu. Kalau misalnya kita nggak kepengen warnain gitu, kita cuma pengen nge-retouch doang supaya fotonya jadi lebih bagus hasilnya, ya udah nanti dari sini kita upload aja, nanti masukin ke Image Colorizer. Cari aja yang retouch nih ya. Ini tinggal pencet terus nanti di-upload fotonya ke sini ya. Ini udah gue kasih udah gue contohin satu ya. Jadi gue ngupload foto satu ya, awalnya fotonya tuh kurang lebih kayak ini nih.
Nah ini ya awalnya ya kelihatan fotonya burem, ini foto zaman dulu banget gitu kan, Batavia. Gue lupa tahunnya berapa, ini Batavia fotonya terus segala macam, nih kelihatan dari sini blur, kayak mukanya blur segala macam gitu ya. Nah ini setelah gue upload terus gue ini ya gue pencet edit, sebenarnya bisa nih, ini kelihatan ya. Jadi ini before-nya tuh burem ya, tuh burem. Nah ini tajam kan, matanya kelihatan bener-bener tanpa mewarnai gambarnya gitu. Jadi dari sisi sini misalnya kita pengen preserve gambar-gambar yang zaman dulu banget gitu kan, yang nggak bagus gini, burem-burem gitu, gambar ngambilnya juga masih pakai kamera roll yang begitu, pengen dibikin lebih tajam bisa pakai ini imagecolorizer.com gitu. Jadi hasilnya lebih bagus nih tampilannya kan gitu. Nah ini juga ini buat foto-foto arsip gitu kan, arsip-arsip negara segala macam, itu bisa dipakai AI yang modelnya kayak begini tuh. Jadi mukanya tajam dan benar-benar kelihatan kayak muka yang ini, nggak blur begini gitu ya. Jadi itu salah satu juga fiturnya yang menurut gue cukup menarik ya dari AI ini adalah AI retouch. Habis itu juga ada AI repair. Jadi kita misalnya punya foto gitu zaman dulu yang rusak gitu kan, udah hancur kayak begini, terus habis itu kita pengen benerin ke dalam bentuk yang lebih bagus gitu ya, kita bisa pakai tools AI repair. Nah itu penjelasannya, memperbaiki foto yang rusak dan menghilangkan goresan noda, lipatan kerusakan lainnya dengan teknologi AI canggih. Jadi kita bisa ngilangin scratches gitu ya, kayak lekukan, sobekan segala macam itu kita bisa benerin semua dengan menggunakan AI sekarang. Dari foto ini berubah jadi bentuknya kayak gini gitu. Nah, habis itu berikutnya juga di sini ada yang namanya fitur AI object removal. Jadi sebenarnya kalau object removal ini udah di mana-mana ya. AI itu mostly itu punya teknologi, punya fitur namanya in painting. Jadi kita bisa ngewarnain nih. Jadi di satu foto ini ada ininya, kita bisa in painting, warnain ini, terus habis itu ya udah nanti objek-objeknya yang ada di dalam foto tersebut akan hilang gitu ya. Itu fitur AI object removal itu ya. Nah ini jadi AI object removal tuh kayak gitu. Nah ini juga ada, nanti kita scroll ke bawah nih. Nah, di sini ada remove unwanted object atau object removal. Nanti nggak pencet aja nih, terus habis itu nanti dia akan masuk ke websitenya lainnya, objectremover.com. Nah kalau buat gue pribadi, gue nggak terlalu suka pakai fitur ini ya, karena ini di AI lainnya juga udah ada. Ini common feature buat AI gitu. Misalnya kayak Dreamina atau Whisk AI itu udah ada built-in, atau ChatGPT Sora itu udah ada built-in retouch-nya, built-in in painting-nya, terus bisa ngapus objek secara lebih spesifik gitu. Jadi menurut gue ini common, menurut gue nggak butuh lah fitur ini ya. Terus AI restore ini hampir sama ya kayak AI repair gini, ini untuk melakukan colorizations juga. Jadi tapi yang versi advance-nya, dimana dia itu akan benerin foto zaman dulu, kayak misalnya kayak gini, fotonya rusak, ada scratches-nya, ada lekukan-lekukannya, sobekannya segala macam, itu nanti dia akan benerin gitu semuanya ke dalam bentuk yang lebih berwarna begini ya, tanpa menghilangkan detail dari objeknya. Jadi mukanya tuh nggak berubah gitu, cuman dia melakukan pewarnaan doang segala macam. Jadi ini bagus lah kan, hasilnya kan bagus kan kayak begini gitu ya. Ini tools-toolsnya ya, fitur-fiturnya ada di sini ya. Kalau misalnya mau lebih detail segala macam, nih ada websitenya ya, bisa scroll ke bawah, ini ada banyak juga contoh-contohnya. Jadi misalnya ini dirubah ke dalam bentuk kayak begini juga bisa gitu, segala macam. Ini ada produknya juga sebenarnya sama sih, ini yang ada di bawah sini sama yang di sini sama aja itu kan, link-link juga. Terus ada app-nya, ini bisa juga download di App Store sama Google Play gitu. Kalau misalnya buat di handphone gitu, pengen ngerubah foto zaman dulu segala macam, itu bisa juga. Terus di sini ada pricingnya juga. Kalau teman-teman suka banget sama tools kayak begini dan pengen upgrade gitu kan, ya ini sebenarnya bisa juga gitu. Ini kan up to 3.000 pixel. Nah ini buat gue pribadi sih, gue nggak ngalamin masalah gitu ya. Jadi di sini pakai free aja gue bisa, terserah gue nguploadnya banyak di Colorize juga nggak ada masalah gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman punya fotonya yang luar biasa, masif, archive-nya banyak, ya udahlah beli aja yang versi versi premiumnya. Di sini nih kayaknya unlimited deh. Terus juga nggak ada ads-nya segala macam ya. Mungkin support juga lah. Support juga ininya websitenya supaya tetap exist, terus juga AI toolsnya nggak hilang gitu. Jadi ini bisa terus ada gitu websitenya kan. Kadang-kadang kalau misalnya dia running out of money buat hosting, buat jalanin AI-nya, kadang-kadang kan websitenya hilang, sayang aja gitu. Padahal nih hasilnya bagus gitu sih. Ya paling itu aja sih yang bisa gue sampaikan di video kali ini, yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini salah satu tools AI lagi yang gue share, yang bisa dipakai sama teman-teman buat kebutuhan yang tadi ya, AI colorization, foto-foto jadul, foto-foto lawas, itu bisa dibenerin semua lewat sini gitu. Thank you semuanya udah nonton, jangan lupa bantu share, like sama komen. Di situ ada website gue, dagunsudoro.com ya. Kalau mau ngobrol bisa lewat sana ya. Thank you semua. Oke, bye.